warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Habaibul kiram wa masyayikhuna al-'izza wa ulama'una al-ajilla wa khususam bizikir abna al-marhum al-habib Ali bin Muhammad Habib Salim wa akhwanu hafizahumullah. Alhamdulillah, pada malam ini sungguh kita patut bersyukur kehadirat Allah SWT. Pada malam ini kita diingatkan oleh Allah SWT, dan sungguh pengingatan itu dan peringatan itu paling bermanfaat kepada kaum ini. Sebagaimana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dalam hal ini, karena kami diperintah dan tidak kuasa untuk menolaknya, padahal di tempat kami, di tempat kita sekarang ini ada Gomar Wasyams, itulah Habib Taufik Segaf hafidhahullah wa ra'ah. Amin. Dalam salu insyaallah. Maka kami tidak banyak lebar, kami hanya ingin membuat dua pertanyaan saja yang penting untuk kiranya kita jawab bersama-sama di dalam hati kita dan kita renungkan sampai kita bawa ke rumah. Yang pertama adalah, kenapa Allah mesti mengutus dan menciptakan sebanyak 124.000 nabi dan 313 rasul? Kenapa tidak satu nabi saja atau satu rasul saja? Ini adalah sesuatu yang harusnya kita pertimbangkan dan kita renungkan dan kita cari jawabannya bersama-sama. Ternyata setelah direnungi, disimak, dipelajari oleh para ulama, jawabannya itu adalah setiap umat itu ada masa keemasannya. Masa keemasan di zaman Nabi kita Muhammad SAW adalah masa-masa sahabat Nabi. Tidak ada duanya mereka. Dibandingkan dengan siapapun juga, sahabat Nabi tidak ada yang bisa menandingi mereka. Lalu kemudian para tabi'in, lalu kemudian para tabi'in, dan terus tambah jauh daripada waktu terutusnya seorang Nabi dan Rasul, tambah jauh daripada keilmuan. Padahal kita semua tahu bahwasanya fungsi daripada Nabi dan Rasul, siapapun juga, terutama Nabi kita Muhammad SAW, itu adalah memberikan petunjuk kepada kita, memberikan konsep kehidupan bagaimana cara hidup di dunia ini, apapun job kita, dalam keadaan senang, bahagia, aman, sentosa, dan sejahtera. Sehingga perlu Allah Ta'ala itu mengutus lagi, setelah meninggal yang satu diutus lagi, yang satu meninggal lagi diutus lagi, dan begitu seterusnya. Disinilah kita itu harus mengerti Al-Habib Ali almarhum, seperti yang kita dengar tadi, manaqibnya luar biasa, yang sangat dekat kepada Abu Yahya Hasan, dan yang sangat kami idolakan dan kami tauladani, karena beliau itu tidak pernah diundang kecuali pasti datang. Dan subhanallah, seperti dikatakan oleh Habib Salim tadi, kalau diundang di pondok itu, sebelum tamu-tamu undangan datang itu beliau sudah datang, sampai kita kebingungan sendiri. Bagaimana cara menghormatinya, muliakannya, suruh di rumah, biar saya tunggu di majelis saja, katanya Habib Ali. Ini sangat luar biasa. Beliau nggak menjadi seperti orang seperti ini kecuali karena tahu ilmunya. Mohon maaf, saya tadi tergelitik juga mendengarkan perkataan daripada Habibana Habib Syekh, Habib Saleh, Habib Syekh, di mana beliau katakan tadi, Masya Allah, Habib ini jadi imam semuanya. Jadi Habib ini sudah jadi ustadz semuanya, sudah pintar semuanya. Ternyata banyak di antara kita yang tidak tahu rahasianya. Padahal datuknya para habaib Nabi kita Muhammad SAW jauh sebelumnya sudah memberitahukan itu kepada kita semuanya, tapi kita terlena, kita terabaikan sampai kita tidak sadar. Di mana suatu waktu Nabi kita Muhammad SAW didatangi oleh iblis, dan iblis itu berkata begini, "Wahai Muhammad, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa." Maka kemudian Nabi SAW menjawab pertanyaan dan pernyataan daripada iblis itu, tidak langsung merespon begitu, tapi tanya dulu pada Jibril, kenapa dia datang, lalu dia mengatakan demikian. Dijelaskan oleh
Malaikat Jibril, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun nabi, seorang pun rasul yang didatangi oleh iblis kecuali dengan maksud satu, yaitu menjerumuskan dan menggoda. Kecuali engkau sekarang ini. Iblis itu diperintahkan Allah Ta'ala untuk datang kepada kamu untuk menanyakan, untuk ditanya dengan pertanyaan apapun yang keluar daripada mulut muliamu, dan dia harus menjawab dengan jujur. Sehingga pantas kalau dia itu mengatakan, aku datang kepada kamu dalam keadaan terpaksa. Tahukah kita semuanya? Apa pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Nabi bertanya kepadanya, wahai iblis, siapakah manusia yang paling kau benci dalam umat ini? Maka dijawab oleh iblis, yang paling aku benci adalah engkau dan keturunanmu dan semua yang berada di dalam garis perjuanganmu ini. Saya tidak paham. Ternyata Nabi kita Muhammad SAW sebelumnya 1400 tahun yang lalu, beliau sudah mengatakan dan menyampaikan kepada kita, dari saking bencinya, dendamnya iblis itu kepada anak Adam, sampai dia itu berkata begini, kalau seumpama iblis itu tidak dicegah oleh Allah Ta'ala, oleh malaikat yang menjaga setiap manusia yang berjumlah 7 malaikat hafadhah itu, maka niscaya manusia itu akan dibunuhnya dengan cara dicincang-cincangnya dari saking dendam kusukannya. Kita lupa. Oleh karenanya itu pernah suatu waktu keluar dari mulut mulia, saya punya guru Habib Zain Smith, ada 4 golongan yang paling banyak setannya. Di mana saja mereka berada paling banyak setannya. Saya tanya, siapa Habib? Yang pertama Habaib. Sehingga pantas ketika saya dengan Habib saya, wah semuanya jadi imam, semua jadi guru, pantas setannya banyak. Enggak bakal dibiarkan kita. Untuk mendapatkan karunia yang diberitahukan oleh datuknya mereka para habaib Nabi kita Muhammad SAW, innal anbiya lam yuwarisu dinaran wala dirhaman innama warasul ilma faman akhazahu faqad akhadha bihaddin wafir. Sesungguhnya para nabi dan rasul tidak meninggalkan harta waris, harta benda dunia, tidak, tapi yang mereka tinggalkan ilmu. Dan barang siapa mendapatkan ilmu itu, kata Nabi Muhammad, maka dia itu mendapatkan karunia yang terbesar. Kita lupa. Ternyata karunia terbesar itu munculnya dari baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil madi wal mutawakki'i. Oleh karena itu, jangan berharap anak-anak kita itu akan kembali kepada ajaran salaf kalau mereka itu tidak tahu ilmunya. Saya katakan, dan saya buat sebagai brosur, di zaman sekarang ini tidak akan selamat anak-anak kita, keturunan kita daripada fitnah dan dosa, kecuali dengan melakukan 4M. Yang pertama, mondok. Yang kedua, madin. Madrasah diniyah. Yang ketiga, mengaji. Datangkan ustadz ke rumah. Dan yang keempat, majlis taklim. Kalau tanpa 4 itu, nggak bakal selamat. Karena Imam Ghazali 1500 tahun yang lalu, beliau katakan, wala yaslamu hina izin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan mungkin selamat orang pada waktu itu, di saat-saat fitnah begitu dahsyat tersebar di mana-mana, kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmu Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaan kedua, kenapa Nabi kita Muhammad SAW di saat-saat akhir beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini? Di saat sahabat-sahabatnya begitu mencintainya selama 18 hari, hampir setiap hari mereka berkumpul di masjid Nabi. Karena mereka itu merasa riskan dan gelisah dengan keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Yang biasanya sholat jamaah tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW selama 18 tahun ini, 18 hari itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak sholat. Setiap hari mereka itu berkumpul mendoakan Nabi dan bertanya-tanya bagaimana keadaan Nabi. Sampai suatu waktu, ketika Nabi SAW dalam keadaan sudah tidak kuat lagi berdiri, maka tiba-tiba sampai kabar itu kepada sahabat yang sedang menunggu kabar bagaimana keadaan Nabi. Sehingga mereka itu berteriak, histeris, sedih. Ada yang mengatakan, ya Allah, berdoa, menangis, dan sebagainya. Sehingga Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah, apa yang terjadi di sana? Ya Rasulullah, mereka itu berteriak, mereka itu bersedih dikarenakan mendengar bahwa aku dalam keadaan sakit yang seperti ini. Bawa aku ke sana. Subhanallah, dipapang dan dibawa oleh Imam Ali dan Sayyidina Fadl bin Abbas sampai ke tempat mimbarnya Nabi. Yang biasanya Nabi SAW berdiri, Nabi SAW tidak kuat lagi berdiri, Nabi duduk di ondak-ondak mimbar Nabi. Di saat itulah kemudian Nabi SAW berkata, apakah kalian takut aku meninggalkan kalian? Maka spontan mereka menjawab, fidaka abi wa ummi summa nafsi ya Rasulullah. Tebusanmu wahai Nabi, jangan engkau yang sakit, jangan engkau meninggal, biarkan kami, orang tua kami, anak-anak kami yang meninggal semuanya, jangan engkau.
Lagi-lagi Nabi SAW bertanya, apakah kalian sedih? Karena aku akan meninggalkan kalian. Lagi-lagi mereka menjawab, fidaka abi wa nafsi, summa abi wa ummi ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW berkata begini, laisa huna mau'iduna. Bukan di sini tempat kita berkumpul. Bukan di sini tempat kita berbahagia. Bukan di sini tempat kita itu bersenang-senang. Kalau semua ada yang berbahagia, ada yang bersenang-senang, ada yang mendapatkan kehidupan yang nyaman di dunia, yang paling berhak pasti Nabi kita Muhammad SAW. Tapi Nabi SAW sendiri bertanya dan menantang kepada kita, ayo coba bandingkan apa yang terjadi kepada kalian dengan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Tidak ada apa-apanya kita dengan Nabi Muhammad. Di saat itulah kemudian Nabi SAW berpesan, dan ini pesan untuk kita semuanya, dan ini yang harus kita pertanyakan. Kenapa Nabi SAW berpesan seperti ini? Kata Nabi Muhammad, isbiru ala ma antum alaih hatta talqauni alal haud. Sabarlah kalian dengan apa yang diwajibkan Allah Ta'ala, yang dilarang kepada kalian semua. Sabar, sabar. Sampai kalian semuanya bertemu denganku. Sebelum aku bertemu dengan kalian di haud, maka itu adalah sesuatu saat-saat yang sangat mengkhawatirkan. Tapi kalau kalian sudah bertemu denganku, nanti di haud, aku jamin, aku yang akan memberikan pertolongan pada kalian. Tapi sebelum itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan. Kenapa Nabi SAW demikian? Karena memang kehidupan ini sangat berat. Kita lihat, kenapa Sahibul Bait Habib Muhammad sama Habib Salih sampai sekarang nggak kawin juga? Ini pertanyaan ketiga yang harus kita jawab. Ternyata jawabannya karena beliau itu ingin mendapatkan kehidupan yang dekat kepada Nabi Muhammad. Cari pahala yang banyak tapi tidak terjerumus ke dalam dosa. Mohon maaf, banyak di antara kita yang merendahkan keluarga kita. Coba lihat bagaimana Abah daripada beliau, Habib Ali Assegaf. Dapat berkat saja kasih tahu kepada istrinya, Masya Allah. Kalau kita dapat amplop sebelum kita kasih, sebelum kita lihat, dicopot dulu, diambil dulu. Ini kan luar biasa. Nggak mudah semacam ini. Kenapa? Karena yang paling sulit di kehidupan di dunia ini, sebagaimana katakan oleh Habibullah Haddad, itu adalah berinteraksi dengan manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang mana saja, mau suami, mau istri, mau anak, mau orang tua, kecuali masuk dalam ayat yang disebutkan Allah Ta'ala, وَجَعَلْنَا بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ. Aku jadikan satu di antara kalian itu adalah fitnah. Apakah kalian sabar? Maka Habib Muhammad ini sama Habib Salim itu betul-betul menerapkan apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Hidup itu cuma ada dua. Yang pertama, kalau kita siap menghadapi manusia, tahu ilmunya, bagaimana cara menghadapi istri yang rewel, yang bawel dan sebagainya, tahu ilmunya, silakan kawin. Kalau nggak tahu ilmunya, uzlah. Nah, ini beliau termasuk yang uzlah. Kenapa? Karena beliau juga tahu. Beliau belajar. Ustaz Muhammad, Habib Muhammad ini belajar. Saya masih ingat bagaimana kedekatan beliau kepada saya punya abah. Jadi beliau selalu menyapa, kadang-kadang boncengan, pakai sepeda sama saya punya abah, Habib Muhammad ini. Pasti dia tahu. Nabi SAW bersabda, syirarukum uzzabukum, yang paling jelek di antara kalian yang belum kawin. Tahu, tapi beliau itu tidak siap. Bukan tidak mau. Oleh karenanya harus belajar pada Taufik. Semoga kita termasuk yang mendapatkan kesabaran, dan semoga kita termasuk yang dikatakan Nabi SAW, man u'tiya sabru faqad u'tiyal khairu kullu. Barang siapa yang diberikan kesabaran, maka berarti dia itu diberikan semua kebaikan. Semoga kita berikan kesabaran berkat Habib Ali Assegaf. Semoga kita semua termasuk yang mendapatkan kemuliaan. Tidak keluar dari tempat ini kecuali semuanya berada di dalam hati Nabi kita Muhammad. Semuanya sadar bahwasanya majelis taklim itu penting kita hadiri untuk mendapatkan kebaikan untuk kita sendiri, sebelum untuk keluarga semuanya. Dan semoga kita semuanya termasuk yang diberikan oleh Allah Ta'ala panjang umur, sehat badan, dimudahkan segala urusan, harta banyak, melimpah, tapi tidak ada hisab di akhiratnya, akhirnya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.